Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran fikih. Kita akan membahas kelanjutan dari materi yang ketiga kemarin, yaitu tetap dalam masalah bab nikah atau pernikahan. Kalau pada video yang sebelumnya saya membahas tentang masalah pengertian nikah, hukum nikah, dan syarat rukun nikah bagian yang pertama, yaitu syarat calon suami dan syarat calon istri. Maka pada pertemuan ini saya akan membahas tentang masalah syarat rukun nikah bagian yang kedua, yaitu wali. Ya. Oke, sekarang kita akan membahas masalah wali. Apa sih wali itu? Wali adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Itu wali. Wali ini secara global ada dua, yaitu yang pertama adalah wali nasab. Siapa wali nasab? Yaitu wali yang ada hubungan darah dengan calon pengantin perempuan. Yang termasuk wali nasab, ini yang pertama adalah ayah. Ayah kandung, ini yang pertama dan utama. Ini ayah kandung, bukan ayah tiri, bukan ayah angkat. Apalagi naudzubillah, wali apa? Ayah yang menghamili ibunya. Misalkan ada orang menikah, kemudian ada orang berzina, kemudian dinikahkan. Nah, anak hasil zina ini tadi, meskipun kedua orang tuanya sudah menikah, maka statusnya dengan ayah itu bukan ayah kandung, sehingga ayah ini, ayah biologisnya ini tidak bisa menjadi wali nasab dari si perempuan tadi. Jadi ini ayah kandung. Jadi maksud ayah kandung ya ayah kandung. Kemudian kalau tidak ada ayah kandung, turun yang kedua, yaitu kakek. Ayahnya ayah kandung dari ayah kandung, atau ayahnya ayah. Bukan dari ibu, tapi dari ayah. Iku negano ayah, munggah nang kakek. Negano kakek, munggah nang buyut, tapi ini gue jarang. Kalau tidak ada kakek, maka turun ke saudara laki-laki sekandung. Entah adiknya, entah kakaknya, ya, dari calon mempelai perempuan. Kalau tidak ada saudara laki-laki sekandung, maka saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah dengan si calon mempelai putri. Misalnya, ya Mas ya, calon mertuamu itu bojone loro. Ya, bojomu, calon istri kamu, anak dari istri tua, tapi dia tidak punya saudara laki. Dari istri kedua, calon ayah mertua kamu punya anak laki-laki, maka ini namanya saudara laki-laki seayah dari calon mempelai putri. Kalau nomor 4 ini tidak ada, maka selanjutnya turun hak kewalian itu kepada anaknya yang ketiga ini, anaknya dari saudara laki-laki sekandung. Berarti apa bahasa kita itu? Kemenakan atau ponaan. Nah, ponaan itu bisa menjadi wali dari siapa? Dari bebeknya. Jadi anak kandung laki-laki. Anak kandung laki-laki, paham nggih? Dari saudara laki-laki sekandung dari ini. Ini dipahami dulu, baru kemudian anaknya yang ketiga ini. Oke. Kalau yang nomor 5 tidak ada, kemudian turun lagi ke anaknya nomor 4, anak kandung laki-laki. Bukan anak tiri. Ya, tapi anak kandung laki-laki. Dari mana? Dari saudara laki-laki seayah. Berarti
kemenakan dari saudara tiri yang seayah, dari saudara laki-laki seayah. Kalau dari yang ke-6 ini tidak ada, turun lagi ke nomor 7. Siapa? Nomor 7, saudara laki-laki sekandung dari ayah kandung. Kalau bahasa kita sing gampang apa? Paman, ya, dulure ayah. Dulure ayah dari mempelai putri. Tapi yang sekandung, maksudnya apa? Tunggal bapak, tunggal ibu. Misalnya mbahnya si calon pengantin, mbahnya si calon pengantin putri, ya, ini ndak ada, ayah ndak ada, saudara ndak ada, saudara ponakan ndak ada, maka yang menjadi wali adalah paman dari ayah, paman dari ayah kandung yang sekandung. Paham nggih? Ya, supaya lebih jelas nanti pada nomor 8 ini. Jadi paman, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seayah. Misalnya mbahnya calon mempelai putri ini, mbah laki-laki dari ayahnya, ini punya istri 2. Dari istri yang pertama lahirlah ayah calon mempelai putri. Dari istri kedua, Simbah ini tadi punya anak laki-laki juga. Maka ini yang disebut apa? Paman seayah dengan ayah kandung. Paham nggih? Diangen-angen kok, sampai diangen-angen. Kemudian kalau nomor 8 tidak ada, maka kita lihat lagi anaknya dari yang nomor 7. Ini anaknya dari nomor 7 ini. Ya, anak kandung laki-laki. Anak kandung laki-laki berarti anak dewi, ya. Dari saudara ayah yang laki-laki, dari paman. Ya, paman dari ayah, ya. Sekandung dengan ayah, tunggal mbah, balanang mbah wedok, gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau tidak ada nomor 9, ganti lagi nomor 10. Nomor 10 ini merupakan anak dari yang nomor 8. Jadi anak kandung laki-laki dari saudara ayah atau dari paman, gitu aja, paman laki-laki yang seayah. Misalnya gimana ya, mbah punya istri 2. Dari istri pertama punya anak ayah dari calon mempelai putri. Dari istri kedua punya anak laki-laki juga. Namanya ayah dengan anaknya mbah dari istri kedua, ini namanya saudara seayah. Paham ya? Oke, selanjutnya gimana sih ketentuan urutan perwalian itu? Maka kalau tidak ada ayah kandung, yang menjadi wali adalah kakek. Ayah mati, meninggal, atau mungkin nanti ada ketentuan berikutnya. Maka hak kewaliannya digantikan oleh kakek dari ayah. Ayah dan kakek ini disebut wali akrob, wali dekat. Apa sih haknya wali akrob? Wali akrob itu berhak memaksa, atau wali mujbir. Wali mujbir itu artinya wali yang punya hak memaksa anak perempuannya untuk menikah. Maksudnya gini, anak perempuan dimaksudkan di sini adalah anak perempuan yang masih gadis, yang belum pernah menikah. Itu boleh dipaksa oleh ayah atau kakeknya. Loh, apa itu tidak bertentangan dengan dalam artian hak kekerasan kepada anak? Ini bukan masalah seperti itu. Secara umum, ayah atau kakek itu memaksa anak gadisnya untuk menikah, itu karena apa? Untuk kebaikan si anak atau untuk menjerumuskan? Rata-rata kan untuk kebaikannya si laki-laki calon mempelai wanita ini, untuk kebaikannya, menata noto sing api ya apa itu. Tapi ya ini tidak serta-merta digunakan hak seperti itu. Kanjeng Nabi saja ketika beliau nawani Sayyidah Fatimah untuk menikah, misalkan ya, ada seorang sahabat yang
datang melamar Sayyidah Fatimah. Terus ya katakan Nabi, tunggu dulu, nanti saya berikan jawaban. Setelah si orang yang melamar Sayyidah Fatimah tadi pulang, Kanjeng Nabi cerita laki-laki yang baru datang ini kepada Sayyidah Fatimah. Cerita sampai beliau ngecek, melihat gimana reaksi dari Sayyidah Fatimah. Kalau Sayyidah Fatimah tidak rela, gak senang kayaknya mendengar si laki-laki ini, akhirnya Kanjeng Nabi membuat kesimpulan, oh kalau begitu Sayyidah Fatimah tidak berkenan, tidak jadi. Nah, wali mujbir ini wali ya digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Meskipun secara hukum itu sah, tetapi ya ini untuk langkah emergensi saja. Oke, selanjutnya adapun wali lainnya disebut wali abad, yaitu wali yang jauh. Wali yang selainnya itu apa ya? Berarti selain kakek dan ayah, itu disebut dengan wali abad, tidak punya hak untuk memaksa. Wali abad digolongkan sebagai wali ghairu mujbir, wali yang tidak dapat memaksa. Jadi tidak boleh saudaranya Mas kon ya apa kudu rapi, gak oleh iki, gak oleh. Ya. Itu tidak punya hak memang. Oke. Kemudian ini tadi kan kalau wali akrob tidak ada atau meninggal, maka bisa berganti kepada wali abad. Nah sekarang bagaimana ketentuannya wali akrob itu dianggap berhalangan? Maka ada dua kriteria. Ada ketiadaannya itu atau berhalangannya wali akrob itu dapat dilihat secara hissi, nyata-nyata. Ketok hissi itu dibaca indera, yaitu telah meninggal. Istilahnya kalau meninggal berarti ada jenazahnya. Oh ikut jenazah. Lah itu berarti wali akrob tidak ada secara hissi. Ada yang secara syar'i dianggap tidak ada. Misalkan ya kecelakaan kapal laut kecelakaan terbakar, kemudian orang ini tidak ditemukan jenazahnya, tapi dianggap mati. Boleh apa? Nah, setelah sekian hari dicari tidak ada, kemudian ya sudah dianggap meninggal, dihukumi meninggal. Atau merantau ke Kalimantan, tidak ada kabarnya, gak diketahui apa kabar iki, pirang-pirang tahun gak ngirim kabar, gak ngirim duit ya. Ini dihukumi, dianggap atau secara syar'i dianggap tidak ada. Oke. Nah, ketiadaan secara hissi ini antara lain satu, berstatus hamba sahaya. Ono wong isih meger, tapi dianggap tidak ada, boleh apa? Dia hamba sahaya. Tidak ada sekarang ya. Kemudian gaib, tidak diketahui keberadaannya. Misalnya tadi merantau nang Kalimantan, ya. Atau ini gambaran yang agak ekstrim sedikit gini. Misalnya suami istri ini punya anak satu masih kecil terus cerai, anaknya perempuan lagi, cerai karena memang konflik rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, akhirnya cerai. Setelah cerai, wis urip dewe-dewe, si laki-laki ini kemudian merantau kemana gitu, si perempuan mantan istri ini juga tidak mau tahu, si mantan suami ini juga tidak memberi kabar. Lah, ini kemudian ketika anaknya sudah besar, ya, maka bagaimanapun tetap dari calon mempelai putri ini harus memastikan keberadaannya ayah kandungnya tadi. Bagaimana kalau seandainya tidak diketahui keberadaannya? Ya ini sudah harus berkonsultasi dulu. Misalkan kalau sekarang ini ya, Pak Mudin, bapakku lo gak diketahui rimbanya. Pak Mudin konang kepala KUA membuat panggilan dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa gaib tidak diketahui keberadaannya itu bukan sekedar persangkaan,
ya, bukan sekedar kira-kira. Koyok-koyok kok gak ono, tapi hanya sekedar itu. Misalkan ternyata kan tonggo desa, maruno merantau, tapi gak tahu takon belas nangane keluargae. Nangane tonggo desa iku, Bang. Misalnya sing lanang wong Sukorejo, sing wedok wong Bunga, karo kono begatang. Anake wedok. Begitu anak wedok iki gede kan kawin kan butuh wali. Lah berhubung dulu perceraiannya itu karena memang konflik yang sangat-sangat tajam sehingga harus gak wawu barang ngono. Tapi bagaimanapun juga ketika si anak ini akan menikah tetap dia membutuhkan wali dari ayah kandungnya. Jadi tidak ada istilahnya mantan orang tua. Kalau mantan istri ada, tapi kalau mantan orang tua tidak ada. Begitu pula mantan mertua, karena mantan mertua itu statusnya tetap sebagai mertua, artinya hubungan kemahraman itu masih ada. Dungu, kurang akal atau gila atau belum tamyiz, ya. Misalnya ayahe gak ono, mbahe gak ono, terus sing ono dulure lanang, adike bisa durung tamyiz, ya. Masih durung balik, masih kelas SD. Ini bagaimana? Maka bisa pindah ke urutan berikutnya. Selanjutnya kafir. Kafir di sini adalah non muslim, tidak beragama Islam. Baik kafir harbi, kafir dinis, pokoknya gak beragama Islam. Ini tidak bisa menjadi wali. Kemudian jauh. Jauh ini masafatul qasr. Nanti akan ada penjelasan secara khusus bagaimana menurut Imam Syafi'i. Jauh masafatul qasr ya sekitar nek biyen 2 hari perjalanan. Kalau sekarang ya sekitar ada menyatakan 87 kilo, 93 kilo, ada menyatakan bahkan 123 kilometer itu jauhnya. Yang selanjutnya di penjara. Si wali ini di penjara. Ini bisa dijadikan sebagai suatu alasan untuk istilahnya meninggalkan status kewaliannya, ganti kepada wali yang berikutnya, urutan berikutnya. Sedang yang kemudian alasan yang lain sedang ikhram haji atau ikhram umroh. Ikhram loh ya. Kalau tidak pada waktu ikhram, nek wis nang tanah suci kono ya gak apa-apa. Misalkan orang mau akad nikah di dekatnya Ka'bah, barokah, ngalap barokah, nggone Ka'bah di Masjidil Haram, ya tidak apa-apa, asalkan tidak dalam waktu atau tidak keadaan ikhram. Selanjutnya dalam keadaan seperti tersebut di atas, walinya seperti tersebut di atas. Mulai dari apa? Mulai dari tidak ada, kemudian dianggap berhalangan dan seterusnya. Maka wali akrob itu telah gugur hak kewaliannya sehingga dapat digantikan oleh wali ab'ad. Ya. Wali ab'ad berhak menikahkan menurut giliran dekatnya. Nek gak ono mbae, gak ono bapakne, ganti mbae. Mbae tidak ada, ganti saudaranya dan seterusnya. Kemudian wali lebih jauh tidak berhak menikahkan jika masih ada wali yang lebih dekat dan memenuhi syarat. Kalau masih ada saudara kandung, maka saudara tiri tidak bisa menikahkan. Kalau masih ada saudara, maka paman tidak bisa menikahkan. Kadang-kadang kan begini, saudaranya masih kecil, yang ada pamannya, maka tidak serta-merta pamannya yang menikahkan. Tapi apa? Setelah saudara itu kan masih ada anaknya saudara. Kalau saudara sekandung ya baru saudara seayah. Kalau saudara seayah baru kemenakan dan seterusnya. Pokoknya urutan-urutan itu tetap diperhatikan. Selanjutnya, jika seorang wali tidak memenuhi syarat, maka harus digantikan oleh wali berikutnya yang memenuhi syarat. Jadi syaratnya itu tadi, penggantinya ya harus memenuhi syarat. Sekarang penjelasan tentang masalah tempat yang jauh tadi, sehingga bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan hak kewalian wali akrob.
Yang menurut Imam Syafi'i bahwa perjalanan jauh atau perjalanan 2 hari tidak dapat dijadikan alasan tidak ada wali. Sehingga wali akrob itu tidak dapat dinyatakan gugur hak kewaliannya, namun hak kewalian pindah kepada wali hakim atau sultan. Jadi kalau misalkan tidak ada ya, kalau perjalanan jauh misalnya ya, seorang wanita merantau di Kalimantan. Datang ke Kalimantan kecantol sampai wong kono. Dari sini ke Kalimantan kan jauh. Gimana untuk proses nikahnya? Menurut Imam Syafi'i itu tidak bisa digantikan oleh apa? Wali berikutnya, tapi pindah wali hakim. Wali hakim itu nanti ada keterangannya, yaitu wali yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau di Indonesia kepala KUA. Lah, pendapat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu sangat-sangat masuk akal. Lah, wong wali berikutnya, wali yang lebih dekat aja berjauhan, apalagi wali yang berikutnya, misalnya ayah wae gak ono, masuk terus baru paman sing ono dan seterusnya kan. Ya, secara logika, ya secara menurut adat kan begitu. Nah, wali akrob aja tidak ada, apalagi wali abad kan itu. Atau wali abad aja yang lebih dekat tidak ada, apalagi wali yang lebih jauh. Itu kalau karena perjalanan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang masalah wali hakim. Tadi ada wali hakim. Siapakah wali hakim itu? Wali hakim yaitu kepala negara yang beragama Islam. Dan biasanya dilimpahkan kepada kepala pengadilan agama, lalu mengangkat orang lain untuk menjadi wali hakim atau kepala KUA untuk mengakad nikahkan perempuan yang berwali hakim. Siapa perempuan yang berwali hakim? Yang pertama yang jelas itu adalah, na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi anak perempuan hasil zina. Itu walinya nanti wali hakim. Meskipun misalnya gini, ada orang berpacaran melewati batas, akhirnya si wanita hamil. Begitu hamil akhirnya dinikahkan anaknya perempuan. Lah, karena anak perempuan ini tadi hasil zina, maka nanti ketika anak perempuan ini mau menikah, dia tidak ada walinya. Walinya ya wali hakim saja. Jadi tidak bisa dinikahkan oleh ayahnya tadi, ayah yang menghamili ibunya tadi. Tidak bisa. Tapi langsung walinya kepada wali hakim atau kepala KUA. Oke. Selanjutnya, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab satu tidak ada atau tidak menghadiri akad nikah. Tidak ada atau tidak ada tapi tidak mau menghadiri, ya. Itu. Kemudian tidak diketahui tempat tinggalnya seperti tadi abik ya atau ghaib, wali ghaib tidak diketahui. Atau yang ketiga wali abdol. Wali abdol itu adalah wali yang tidak mau menikahkan. Misalnya orang tuanya, ayahnya tidak setuju kalau anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Akhirnya apa? Si ayah ini tidak mau menikahkan. Kalau tidak mau menikahkan bagaimana? Maka nanti kewaliannya itu pindah kepada wali hakim, ya, kepala KUA. Tetapi kalau di sini ya melalui prosedur yang berlaku, tidak sekedar koyok-koyok kok gak setuju, wis mau gak rono lah, nek koyok-koyok niku gak oleh. Harus ada suatu kepastian. Oke, nanti kita bahas sedikit tentang wali abdol ini. Oke, selanjutnya sabda Rasulullah yang artinya bahwa jika terdapat pertengkaran antara para wali, maka sultanlah kepala negara yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali. Jadi ini kalau wali abdol, walinya tidak mau menikahkan. Lah ya apa nek gak mau menikahkan arep wis kadung padha senenge ya. Besok terus mau dijarno lah tambah zino. Makanya solusinya apa? Mengangkat wali hakim.
Oke. Terakhir wali adol. Siapa sih yang dimaksud wali adol itu? Wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena alasan tertentu. Jadi ayahnya tidak mau, tidak setuju misalnya. Bagaimana? Maka ini mekanismenya kalau yang pernah saya tahu ya ketika saya berdomisili di Sidoarjo. Lah, ini dua-duanya ini si laki-laki dan perempuan itu podo seneng. Tapi ayah dari mempelai perempuan ini tidak setuju. Akhirnya podo-podo negatif. Tetap prosedurnya lapor ke Pak Mudin. Pak Mudin, saya ini mau menikah dengan pacar saya, tetapi ayah tidak setuju. Nah, maka kemudian Mudin yang mendatangi ayah dari mempelai putri ini, istilahnya memediasi, ya apa, misalnya supaya bisa menyetujui. Lah tidak maunya ayah itu tadi harus dipastikan, misalnya gini, seorang laki-laki, calon mempelai laki-laki diberitahu, Mas sampean ke rumah untuk melamar saya. Tidak mau apa, waktu saya ke sana itu dulu loh, ayahmu itu kok kayaknya nggak seneng dengan saya. Ya kalau mau ya sampean saya ajak kawin lari. Lamun itu tidak boleh. Lah ya apa caranya? Ya tetap maju oleh taga. Misalnya begitu melamar, Pak saya cinta dengan anak jenengan, akan saya jadikan istri misalnya. Gak oleh, gak. Maka prosedurnya yaitu tadi ke Pak Mudin, biar Pak Mudin yang negosiasi, memediasi. Pak Mudin gak berhasil, kepala KUA membuat panggilan, diminta untuk datang ke KUA untuk mediasi. Si gak gelem nang pengadilan. Nah pengadilan baru nanti turun surat menyatakan bahwa walinya itu wali adol tidak mau menikahkan si anak, itu baru status walinya sudah gugur digantikan oleh wali hakim. Apabila terjadi seperti ini, maka perwalian langsung kepada wali hakim, sebab adol itu zalim dan yang bisa menghilangkan kezaliman hanyalah hakim. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri pembelajaran ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.